Rules-nya gimana, Bos? Kalau punya duit X rupiah. Misalnya ini penting sih. Soalnya bagus loh, bro. Kadang-kadang kita ngomongin soal personal finance. Iya. Kayak lo punya duit misalnya gaji 100. Apa gue? Investnya kemana berapa? Gue 100. Gue ambil dulu 20 buat diri gue. Diri lu buat investasi? Buat investasi atau misalnya buat beli saham, beli bond. Jadi kan 100 pendapatan. Misalnya 10 juta. 2 juta gue ambil keluar. 2 juta. 2 jutanya gue ambil dulu, gue pajak di atas bahasa gue. Tunggu. 100-nya apa? 100 dolar kayak 100 juta rupiah, 2 juta. Anggaplah pendapatannya. 10 deh, kita anggap 10 deh. Oke, 10 rupiah. 2 aku ambil dulu di atas kayak pajak. Buat investasi. Investasinya apakah itu ke saham, apakah ke itu beli surat utang obligasi. Emas boleh? Emas bisa aja. Pokoknya investment. Apapun itu ya. Jadi 22. Oke. Sisanya misalnya buat rumah, kalau misalnya cicilan rumah atau kos yang lain rumah itu bisa 33 atau 4 kan. Sisanya buat makan, hidup, segala akomodasi. Ya akomodasi rumah tadi. Sama ini cicilan mobil atau motor itu sisanya. Tapi saya pajak dulu 2. Pendapatan gue naik dari 10 ke 12, 2-nya gue naikin ke 4. Oh, gaya hidupnya sama jadinya. Sama. Pendapatan gue naik dari 10 ke 20. Kalau lo mau ini ya lo naikin investasinya segede itu, tapi biasanya orang taruh ya gue naikin lagi deh. Jadi 5 deh atau 6 gitu. Tapi lo naikin terus, bro. Naikin terus. Kayak gue pribadi, gue dulu tuh ada spreadsheet Excel, bro. Tahun 2005, 2006 gue pakai gitu. Gue misal pendapatan gue 10, gue gitu gue naikin terus. Jadi artinya ketika pendapatan lu nambah, yang dinaikin bukan gaya hidup maksudnya. Gaya hidup dulu. Nanti aja. Nanti ya. Gue kan pernah cerita kalau gue beli mobil aja pertama kali 2019, 2020. Waktu zaman Covid, setahun sebelum zaman Covid pertama kali gue beli mobil pribadi. Lama bro, investnya 15-16 tahun dari 2005 kerja, invest terus tuh. Di situ yang kerasa tiba-tiba sudah punya. Poin gue kalau mau beli kayak rumah atau beli mobil deh, lo bisa beli 2 dulu nggak? Kalau nggak bisa beli 2 jangan beli 1. If you cannot buy 2, don't buy 1. You cannot afford. I went more hardcore. Kalau gue nggak bisa beli rumah 2, jangan beli 1. Iya betul. Ini maksudnya gini, kalau orang nggak ngerti, gue juga pernah ngomong gitu. Maksudnya gini, kalau lu belum punya duit untuk beli barang tersebut 2 biji, artinya lu belum mampu untuk beli. Jangan beli. Jadi orang kalau bilang, gue mau beli cicilan. Nah, ini kan kalau lifestyle nih gara-gara Instagram, beli BMW yang terbaru, bisa nggak lu beli 2 dulu? Nah, kalau 1 aja lo nyicil, kalau jalannya nyicil, jangan kan? Jangan. Kalau gue belinya harus bisa beli cash. Gue kayak gitu, itu gue. Iya, gue juga gitu. Gue agak ekstrim. Orang beda-beda. Gue tahu kita berdua agak ekstrim. Jadi kita bilang kita harus bisa beli cash, kalau nggak gue nggak mau beli. Betul. Iya kan? Kalau nggak lifestyle ngapain gue naik-naikin? Kalau gue, walaupun gue cicil, tapi gue tahu cicil tuh buat cash flow doang. Tapi gue punya duit untuk bisa bayar penuh. Betul. Itu bener. If you cannot buy 2, no, I don't buy it. Berarti gue sama kita dulu yang teman-teman tahu kita suka ngomong gini personal finance. Perlu sekali deh nanti ngomongin kayak gini deh. Sama siapa deh ngomongin. Jadi orang ngerti soal duit. Kadang-kadang tuh sekarang nih zaman-zaman ini orang takut apa cash flow gue nggak cukup. Nah, ini apalagi kalau yang nggak punya kerjaan atau tiba mikir kerjaan. Lu punya nggak dana di bank cukup misalnya buat 12 bulan tanpa kerjaan? Betul. Simple rule aja deh. Kalau enggak lu belum ada dana risiko tuh sebenarnya. Jangan lu spending yang gila-gila. Itu gue. Karena gue ingat zaman dulu waktu gue masih kerja, masih mudaan dari sekarang, itu yang gue pikirin terus. Iya benar. Gue juga gitu. Maksudnya gue ya. Dan lu ada anak. Sekarang kan ada anak. Pada umur gue semua lu udah punya anak. Ya kan? Pasti ini anak gue gimana kalau gue gak ada kerjaan. Gue mikir kan. Yang harus gue pikirin kalau gue gak ada apa-apa, ketutupnya berapa lama gitu kan. Itu penting. Itu dulu. Harus gitu bro. Itu penting sih ngomongin soal ini personal finance. Karena biasanya ada orang-orang yang nutup sebulan. Selesai udah. Itu habis bro. Lu begitu dipecat selesai. Lu begitu sakit. Karena masalahnya banyak tuh lifestyle bro. Makanya kayak flexing itu dari dulu kita ngomong nih soal flexing. Man, it's so bad. Ya kan? Tapi ini gue gak mau terlalu lancar lah ini kalau ngomong personal finance. Apalagi karena banyak ngomongin layoff soal anak-anak muda. Gue takut selalu anak-anak muda kita tuh gak cukup pendanaannya. Ya kan? Bro kalau ngomong kayak gitu dari kecil aja minum kopi harus yang bermerek kan. Iya makanya itu kopi itu bisa bro. Kopi itu yang harus harga 5.000 lo beli 50.000. Right? Don't do it. Itu kalau gue, well now I can afford it. Now, bisa diomongin. Ya, tapi for them. Bro, waktu gue kerja di Amerika aja, gue tuh bikin kopi di rumah bro. Betul. Di Amerika, karena gue sengaja invest 20% gajinya. Kalau perlu makan tantangan. Makan di rumah. Iya. Beneran. Gue pesen makan, gue dulu pesen yang ini, gue pesen makan di kantor gitu aja terus. Tantangan lah kalau zaman Cipo, man. Don't look at us now, jangan lihat kita sekarang. Lihatnya bangunnya kayak gimana dulu. Beda dong. Kalau sekarang beli kopi I can buy two. I can buy the store. I can buy the store gitu. Jadi beda. Tapi ini bagus ya. Jadi artinya kita harus belajar financial education, financial freedom dan sebagainya ya. Makanya lo lihat. Tapi ini gue jujur lah, ini adik-adik kita di Bibit, di Tokopedia, si Cepat tuh mereka tuh mikirin gimana membangun company yang sustainable. Bagus kamu punya sponsor-sponsor seperti ini, karena mereka ngajarin gimana. Karena buat gue financial education itu namanya freedom. Itu bener loh, kita di Indonesia karena negara masih berkembang, masih growing, dan kita hidup di ibu kota bro. Di ibu kota tekanannya lebih gila lagi. Menurut gue lu harus punya disiplin untuk bisa mencapai financial freedom. Itu paling penting. Angka siapa orang beda-beda, angka lo beda, angka gue beda, tapi financial freedom tuh everything bro. Makanya itu yang gue selalu bilangin ke teman-teman. Anak lo lah. Ya anak gue. Kalau anak gue pelit banget bagus. Gue lu tahu sekali. Kalau iPad belum pecah 2, ganti. iPad 4 masih dipakai. Itu bagus. Karena menurut dia it still works. So why utility-nya masih sama? Iya sama, bener. Ngapain? Lo pengen beli juga nggak, jangan deh pak. Mendingan buat invest aja. Karena betul dia juga begitu. Karena udah diajari tentang financial dari awal. Makanya nih teman-teman ya, yang selalu gue ngomong nih, kalau kalian lihat Instagram dan sebagainya atau TikTok dan sebagainya, jangan jadi akhirnya lu ngeliatin kehidupan orang lain yang palsu. Karena banyak palsunya, healing ke Bali, liburan dan sebagainya, pakai uang gaji, pulang miskin lagi. Anda pulang miskin lagi, bro. Healing di rumah aja bro. Healing dengerin podcast Mas Dedi gitu loh. Mentok dengan lu nonton Netflix aja di rumah sama kopi, udah itu cukup. Karena itu healing kita zaman dulu. Betul. Kalau Netflix kemahalan, video.com. Jadi
jadi ini sponsor semua. Tapi poinnya itu, Ya, afford it, tapi make sure kalau misalnya lo punya pendapatan, pajak buat diri lo dulu deh. Pajakin buat diri lu Diri lu sendiri. dulu. Ya. Baru buat yang lain. Baru buat yang lain. Nah, Baru gitu, buat bro. yang lain. Oke. Siap. Mudah-mudahan nih buat yang lain-lain juga berguna ya. Setiap kali kalau ngomong sama Pandu pasti ada Seru-serunya lah. gokilnya lah. Gokilnya Dan dia kan kalau ngomong juga ini kan. Gua harus lebih jaga-jaga dikit kali ya. Kali ini Harus lebih jaga-jaga dikit. Gak usah, jangan ya. gak usah. Bro, Siap. it's an honor ya. It's As always always. an honor to Thank meeting you. you ya. Let's Makasih. close this. Thank you very much for the education. So let's close this.